Persiapan. Mas. Nah. Oke, bantum. Apa nganu gue yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata tidak dimana. Nyari kamu. Apa genapa? Layong gini kapia. Dek. Apa tak masuk apa? Itu udah tuh. Dong aja. Aja Pak kosor kita gitu. Banyak aja maju ujuk. Aja Pak kosor tuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengawas PAI Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, yang terhormat Pengurus Komite MTSN 1 Pamekasan, yang terhormat Bapak Kepala MTSN 1 Pamekasan yang baru, yang terhormat Bapak Kepala MTSN 4 yang baru, yang terhormat Bapak Kepala MTSN 1 Pamekasan yang lama, yang terhormat Bapak Kepala Tata Usaha MTSN 1, MTSN 4 yang berbahagia, yang terhormat pula Bapak Ibu Guru baik dari MTSN 4 Pamekasan maupun dari MTSN 1 Pamekasan. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memwajah dalam rangka kegiatan ta'aruf kepada MTSN 1 Pamekasan. Dalam hal ini
ta'aruf sekaligus penyerahan dan penerimaan dari Kepala FSN yang lama kepada yang baru. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara pada siang hari ini sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan yang pertama yaitu dari Kepala FSN 1 Pamekasan, yaitu Bapak Malik Rasidi SPD sebagai pimpinan yang lama. Yang kedua sambutan Kepala FSN 1 Pamekasan, Bapak Abdul Qadir Janani sebagai pimpinan yang baru. Yang ketiga doa. Yang keempat penutup dilanjutkan dengan sesi foto. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua, sambutan yang pertama yaitu dari Kepala FSN 1 Pamekasan, kepada yang terhormat Bapak Malik Rasidi SPD sebagai pimpinan yang lama, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang kami hormati pengawas pembina Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pamekasan, yang kami hormati pengurus Komite Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pamekasan, yang kami hormati Kepala MTSN 1 Pamekasan beserta Ibu, yang kami hormati Kepala MTSN 4 beserta Ibu, yang kami hormati para Kepala Tata Usaha dan staf MTSN 1 Pamekasan dan MTSN 4 Pamekasan, yang kami hormati para wakil kepala madrasah MTSN 1 dan MTSN 4 Pamekasan, yang kami hormati segenap guru dan karyawan MTSN 1 dan MTSN 4 Pamekasan, serta undangan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa menghadiri dan melaksanakan kegiatan silaturahim dan serah terima jabatan antara saya selaku Kepala MTSN 1 Pamekasan yang lama dengan Pak Kadir selaku Kepala MTSN 1 yang baru. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama tentunya selamat datang kepada Kepala MTSN 1 Pamekasan yang baru. Dalam hal ini adalah Bapak DNS Abdul Qadir Jailani beserta rombongan. Alhamdulillah sampai juga di MTSN 1 Pamekasan dalam keadaan sehat dan walafiat, walaupun jamnya mungkin sekarang sudah pukul 13 ya, sehingga tapi alhamdulillah kami sempat khawatir takutnya jadi lupa kalau masih ada acara di MTSN 1 Pamekasan. Karena terus terang tadi di estafet ini sebagai laporan kepada pengawas, karena tadi itu kami berangkat dari MTSN 1 ini menuju MTSN 3 Pamekasan itu dimulai pukul 6 dan persiapannya itu dari pukul 5.30, sehingga kalau Bapak Ibu yang hadir sekarang melihat kondisi teman-teman di MTSN 1 Pamekasan
abang bagaimana dan terusnya. Bayangkan mulai dari pukul 5:30 akalele ke 7 dan terusnya, akhirnya harus menunggu ya sesi berikutnya. Mohon maaf ini dan terusnya. Bahkan kalau misalnya tidak lengkap Pak, karena mungkin tadi mendengar informasi jam sekian masih ada kegiatan di kantor, sehingga pulang sebentar mungkin hanya nengok di rumah, akhirnya tiap hari ngaji pilih boleh. Kenapa saran kotoran seperti ini? Tapi kotoran sewa tuaan ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya yang hadir di sini mungkin tidak seperti biasanya, karena tadi izin pulang karena mungkin sholat di rumah atau di mana pas ini Pak nangis maksudnya, sehingga tidak bisa kembali lagi ke MTSN 1 Pamekasan. Tapi tidak apa-apa, karena bagaimanapun nanti yang tidak hadir hari ini tetap bisa ketemu setiap hari dengan Pak Kadir selaku kepala madrasah yang baru. Kalau dengan saya Pak mungkin lah bisa ketemu tadi waktu di Sumber Gumur dan terusnya. Yang kedua, tidak banyak yang kami sampaikan kepada kepala MTSN yang baru. Karena apa? Apapun yang ada sekarang ini hanya membutuhkan sentuhan-sentuhan dari Pak Kadir yang bisa nantinya bisa dimusyawarahkan dengan para stakeholder yang ada di MTSN 1 Pamekasan. Sehingga yang namanya kepala madrasah itu punya kewajiban untuk menyusun RKM baru. Jadi yang namanya RKM itu bisa RKM dari kepala madrasah yang lama atau total oleh kepala madrasah yang baru. Untuk itu saya tidak cerita panjang lebar, sehingga nanti biar saja Pak Kadir bersama tim yang ada di MTSN 1 Pamekasan ini tinggal melihat apa yang menjadi kekurangan di MTSN 1 Pamekasan, kemudian dikondisikan sehingga nanti MTSN 1 Pamekasan ini bisa berkembang sesuai dengan harapan kita bersama. Kemudian selanjutnya tidak perlu khawatir dan tidak perlu ragu bahwa di sini guru-guru kami merupakan guru-guru yang hebat. Mengapa saya katakan demikian? Hebat itu tidak hanya dinilai dari kompetensinya, tapi hebat itu bisa dilihat dari keikhlasan, kerja keras, kemudian sumbangsih yang luar biasa kepada madrasah ini. Jadi nanti ini menjadi modal utama bagi siapapun yang menjadi kepala madrasah di MTSN 1 Pamekasan. Di kebersamaan yang dikemas dalam keikhlasan, kebersamaan yang dikemas dalam kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas dan kerja cepat, itu adalah moto kami. Kemudian insya Allah guru-guru kami sudah punya moto dan komitmen bahwa madrasah itu menjadi istri atau suami kedua dan madrasah menjadi rumah kedua. Jadi ini yang telah menjadi komitmen dari teman-teman guru di MTSN 1 Pamekasan. Sehingga kalau berbicara Pak di MTSN 1 Pamekasan, dari 0 jam sampai pukul 12, walaupun tidak secara rutin, tapi insya Allah bapak-bapak ibu bisa ketemu dengan guru-guru di MTSN 1 Pamekasan. Ini disebabkan karena kami punya asrama di mana di sini didomisili oleh santri dan juga pengasuhnya secara menetap. Kemudian pembimbing dan pengasuh itu adalah mendampingi. Sehingga kadang-kadang yang namanya pengasuh atau pendamping di samping memantau para santri itu biasanya ngobrol-ngobrol di musola sambil lesehan, tanggung tangan dan terusnya. Tanpa terasa pokok 12 pun debat. Sehingga inilah yang menjadi kebiasaan di kami dan terusnya. Ngobrol-ngobrol santai dan terusnya. Selanjutnya di MTSN 1 Pamekasan, mohon maaf mungkin tadi agak kaget
karena masuk ruangan ini ya, ini harus melepas sepatu. Mohon maaf, sejak tahun ajaran lalu kami ini sudah punya program di mana seluruh siswa wajib untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah di sekolah atau di madrasah, sehingga kami manfaatkan ruangan ini sebagai ruangan multifungsi. Yang pertama adalah sebagai tempat sholat, sehingga nanti pengaturannya sesi 1 itu biasanya siswa sholat duluan, sementara yang siswi itu biasanya memanfaatkan waktunya untuk makan siang. Jadi yang putri makan siang, putranya sholat. Kemudian gilirannya putra sudah selesai keluar dari ruangan ini dan musola, giliran putri yang memasuki musola dan ruangan ini. Jadi full ini Pak. Sesi 1 itu untuk putra dan putri, 1 tempat di musola dan 1 di aula ini, sehingga dibutuhkan 2 imam atau tepatnya 4 imam dalam setiap hari. Jadi 2 imam untuk yang sesi 1 untuk putra dan 2 imam juga untuk sesi yang kedua untuk putri. Maaf tadi kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu masuk ke sini harus melepas sepatu. Yang kedua, ini juga ditempati ruang pertemuan Bapak. Ruang pertemuan ini dibatasi sampai pukul 11. Sehingga ketika ada kegiatan apapun ya di sini di MTSN 1 Pamekasan yang memanfaatkan ruang musola aula ini itu dibatasi sampai pukul 11. Kalau misalnya situasi tidak memungkinkan, maka yang terjadi nanti ada perubahan jam ya, untuk KBM. Misalnya nanti acara itu berakhir sampai melebihi pukul 11 dan menyebabkan siswa-siswi itu tidak melaksanakan sholat bersama di MTSN ini, maka konsekuensinya adalah siswa dipulangkan sebelum pelaksanaan sholat zuhur. Karena siswa kami ini rumahnya jauh-jauh Bapak dan Ibu, sehingga kalau misalnya jam pulang siswa adalah pukul 1.25, kemudian anak-anak harus pulang, itu dikhawatirkan tidak nutut untuk sholat zuhur. Kalau sudah seperti itu berarti kami yang di sini juga menanggung resiko dosa seperti itu, apalagi anak tidak sholat itu dengan alasan dan lain-lain. Makanya kami di sini membatasi waktu. Kalau sekiranya tidak memungkinkan sholat berjamaah di MTSN 1 Pamekasan, maka kami ubah jadwal KBM sehingga dikurangi beberapa menit setiap jamnya. Seperti itu cara-cara kami. Selanjutnya saya pasrahkan sepenuhnya kepada Bapak Kadir selaku Kepala Madrasah Sanawiyah 1 Pamekasan yang baru. Saya tidak mau menyebutkan apa PR-nya, terus takutnya apa kalau ini menjadi PR katanya ini dan terusnya, takutnya bagi Pak Kadir bukan PR. Saya yang dulu pas megawat ternyata dan Pak Kadir tak gawat. Jadi dalam hal ini silahkan apa yang menjadi kekurangan-kekurangan di madrasah ini lebih baik nantinya Pak Kadir silahkan memantau sendiri. Hanya yang jelas kamar mandi, kamar ganti dan juga tempat duduk yang berada dalam satu unit, insya Allah dalam tahapan penyelesaian, walaupun anggarannya masih terbengkalai, masih kekurangan, tapi itu disebabkan karena bos kita secara nasional itu diblokir sebesar 20% dan belum dibuka. Sudah dibuka, alhamdulillah kalau sudah dibuka. Jadi kalau sudah dibuka berarti penyelesaian kamar mandi satu unit dan terusnya. Satu unit itu ada 10 kamar. Kalau tidak salah nanti ada 12 kran tempat duduk. Kemudian juga ruang ganti siswa.
siswi berada dalam satu unit dengan memanfaatkan ruang kosong yang seandainya dibiarkan begitu saja itu amat sangat mengganggu sekali bagi keamanan di MTSN 1 Pamekasan. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu Guru MTSN 1 Pamekasan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak mendampingi saya, Bapak bekerja secara ikhlas tanpa kenal lelah sehingga bisa mewujudkan cita-cita kita bersama. Selanjutnya Bapak, saya berharap bisa bekerja sama dengan Kepala MTSN 1 yang baru. Akhir dari sambutan saya ini sebagai penyerahan dari yang saya kerjakan selama ini. Jangan dibuka di sini Pak ya. Jadi nanti buka kalau 12 malam buka kamar terusnya, kemudian apa isinya nanti disilahkan dinikmati bersama. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, saya sudah berguna di MTSN 1 Pamekasan. Kemudian dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dan insya Allah Pak Kadir bisa melanjutkan apa yang telah diprogramkan kami bersama. Selanjutnya kepada Pak Kadir selaku Kepala Madrasah yang baru di MTSN 1 Pamekasan, saya pasangkan sebelumnya dan tidak usah ragu-ragu lagi, silakan langsung beraksi. Dan kepada hadirin mohon maaf atas ketidaknyamanan di ruangan ini. Karena apa? Ya ini keterbatasan kami. Kemudian mohon maaf karena sejak saya dilantik, saya itu memasrahkan sepenuhnya kepada Bapak Kepala Tata Usaha, Pak Iwan dan kawan-kawan, selanjutnya bagaimana dan bagaimana. Sehingga hari ini pun saya sebagai tamu di MTSN 1 Pamekasan, namun di istilah ini, sehingga dalam rangka menyambut kehadiran para Bapak dan Ibu yang dari MTSN 4 Pamekasan. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri saja ya, karena saya orangnya kecil, jadi yang belakang tidak kelihatan. Jadi kan kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, binikmatillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang terhormat Bapak Pengawas Pendidikan Madrasah di lingkungan KKM MTS 1, harus hati-hati karena sudah terbiasa 4. Harus MTSN 1 Pamekasan. Yang saya hormati Kepala dan Ibu dan Bapak kita Kepala MTSN 3 Pamekasan. Tepuk tangan. Biar saya juga tidak gugup. Saya hormati Kepala MTSN 4 Pamekasan beserta Ibu. Saya hormati Kepala Tata Usaha MTSN 1 dan MTSN 4, para Waka MTSN 1 dan MTSN 4, para semua Dewan Guru, staf TU dan karyawan baik dari MTSN 1 ataupun MTSN 4. Terlebih dulu mari kita puji syukur kehadirat Allah SWT karena di siang ini kita dipertemukan
lagi dipertemukan lagi. Sudah 9 tahun 6 bulan kurang 5 hari saya meninggalkan MTSN 1, sekarang kembali ke MTSN 1. Nah, kalau katanya MC dulu tadi bilang kepala MTSN lama Pak Malik, saya juga lebih lama sebenarnya. Jadi saya itu kepala MTSN lama yang diperbarui. Barang baru tetap lama. Nah, Bapak Ibu ya, siapa yang tahu kemana akhir cerita kita? Tidak ada yang hanya Allah ya. Saya juga dibacakan SK itu kaget loh. Masa kebetulan mau kaget bukan apa, memang tidak ada bayangan. Betul, tidak ada bayangan. Kok ke mau? Kok tidak ke MTSN 2 atau MTSN 3? Ternyata MTSN 3 itu memang harus mencari bibit dari Pak Malik kan dulu dari MTSN 3. Jadi Pak Malik di sana juga tidak asingnya ketemu sama teman-temannya. Dan juga almarhum Bapak Siha di MTSN 3. Jadi artinya tidak diragukan lagi Pak Malik di sana karena masih hubungan dengan kalau MTSN 4 itu siapa saja yang masuk dibersihkan. Alhamdulillah. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Malik beserta semua sivitas MTSN 1 yang telah menyambut saya. Saya tidak duga disambut sebenarnya ini. Saya kira untuk Bapak akan disambut kalau ini masuk. Ternyata tidak. Alhamdulillah saya disambut dengan meriah, walaupun mungkin karena kelamaan sehingga banyak yang hadir. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Kepala MTSN 4 dan seluruh sivitas MTSN 4 Makassar yang telah mengantarkan kami sini. Perlu saya sampaikan, guru-guru MTSN 4 banyak yang berdoa saya sampai pensiun di sana. Ya, cuma memang namanya kepala madrasah itu selayaknya 4 tahun dipindah. Saya 9 tahun 6 bulan kurang 5 hari. Genap tanggal 31 itu pas 9 tahun 6 bulan. Namun apa? Terasa baru kemarin. Jadi saya sepertinya baru kemarin. Jadi meninggalkan MTSN 1 dulu ya kayaknya, tapi ternyata sudah banyak perubahan. Ya, sudah banyak perubahan yang dilakukan oleh Pak Malik. Semuanya tambah dewasa semua. Agak ada yang tambah muda kan? Ya, saya tidak bilang tambah tua, tambah dewasa. Ya, untuk itu apa yang disampaikan program-program bersama Pak Malik, alhamdulillah ada sinergi dengan MTSN 4. Sholat jemaah zuhur itu sudah saya lakukan di MTSN 4 mulai sejak awal saya datang ke MTSN 4. Jadi sudah tidak asing lagi. Kalau ada rapat misalnya rapat di Tentina, saya Inggris di Tentina rapat, dan berhenti ke masjid, kebetulan masjid dekat. Laksana sholat, setelah sholat laksanakan, lanjutkan lagi. Bahkan kemarin saya sampaikan pada waktu Pak Kemendaknya Pak Hadi, pada waktu acara halal bihalal kalau tidak salah, bihalal bahwa saya sampaikan begitu. Pas Pak
Pak Pandi itu Pak Kepala pidato assalamualaikum ada terus berhenti Pak. Mari kita laksanakan seperti kesepakatan itu. Kenapa demikian? Kenapa harus demikian? Karena kita itu nunggu sholat, nunggu sholat, bukan ditunggu sholat. Jadi yang bekerja ini, yang nunggu waktu sholat, bukan sholat yang nunggu kita. Jadi kalau demikian kerjanya diberhentikan kalau pas waktu sholat. Ini mohon maaf Pak, ini belum saya sampaikan karena memang berburu-buru tadi tergesa-gesa, sehingga tidak kami sampaikan beberapa program-program. Sama. Jadi kalau masalah itu ya, insya Allah mari kita lanjutkan dan kita tingkatkan. Terus mohon maaf juga kalau tadi waktunya bukan agak molor ya. Bukan molor, bukan cuma molor. Ya, karena 4 kegiatan dilaksanakan di 1 hari dan tempatnya jauh-jauh. Tadi itu baru selesai, saya berangkat duluan. Mungkin semua teman-teman sudah dikira Pak Kadir dia keburu sih kalau mau. Saya berangkat duluan tadi. Berangkat duluan biar cepat gitu. Ya, kita jalan lambat cuma sampai sini aja, baru sana kencang-kencang semua. Ingin kita itu tidak terlambat. Yang kedua saya mohon maaf karena settingannya acara di UMAN dan di MTS Kadur berbeda. Nah, di MTS Kadur tidak mengundang Dharma Wanita, di UMAN mengundang Wanita. Mohon maaf Ibu, jadi Ibu tidak bisa mendampingi. Ya sudah kadung berangkat. Tadi saya telepon, aduh di rumah aku kita mandi. Oh iya tidak kita mandi. Dan mungkin ada acara-acara lain. Jadi mohon maaf kalau Ibu tidak gabung pada kegiatan ini, karena settingannya di Kadur memang tidak ada Dharma Wanita, sehingga kami tidak membawa Ibu ke sana memang. Karena mungkin ada hari-hari tertentu yang dilaksanakan. Terus bicara mengenai madrasah, kita ini saudara. MIN, MTSN, UMAN itu saudara, mari kita saling asas, saling asuh. Jadi jangan misalkan karena sudah di atas terus biarkan yang hina. Mari kita saling informasi, saling tukar pendapat, saling menyampaikan program ini, mungkin programnya itu. Nah, kita harapkan satu madrasah, semua madrasah baik MIN, MTSN dan MAN itu saudara. Mari kita majukan madrasah ini. Majukan madrasah. Jadi tidak ada istilahnya sekarang kepala MTSN 4 atau kepala MTSN 1 saya bisa sungkan untuk ke MTSN 4 tidak ada. Apa yang perlu kita timba, yang perlu kita kembangkan dari program-program di madrasah lain yang untuk memajukan madrasah kita itu perlu, itu harus kita laksanakan. Ya, mohon yang disebut umur Pak Malik, mohon sana kan sudah banyak program-program ya kita tularkan. Jadi kita saudara, mari kita saling berkat sekarang. Itu juga disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas kemarin waktu setelah pelantikan kita ditunjukkan seperti itu. Jadi di MIN, program di MIN apa unggulan di MIN, kalau bisa di MTS itu ada, di MTS ada, di MAN juga ada. Jadi ada kesinambungan dari MIN, MTS dan MAN. Jadi mari ya kita atas nama Madrasah Pamekasan Ardena Demabu Lewis Demabu Kado seperti itu. Kita saudara, apalagi saya sudah dari Demabu ke MTS 4 sekarang ke Demabu lagi. Yang terakhir mari ya saya ajak semua teman-teman
khususnya Sivitas MTSN 1 Pamekasan. Mari kita yang sudah diprogramkan, apa-apa yang sudah dirasa baik, mari kita laksanakan terus, lanjutkan dan kita tingkatkan. Jadi seperti itu. Saya kira cukup dari sambutan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembinaan dari Bapak Pengawas Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, sekaligus menutup dengan doa kepada yang terhormat Bapak Saifullah SAG MPDI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak bertiga sebagai komandan MTS 1 Pamekasan, MTS 3 Sumber Bumur, dan MTS 4 Kedur yang kami sangat cintai dan saya banggakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, proses rotasi itu hal yang biasa Bapak Ibu sekalian. Yang tidak biasa kalau tidak pernah terjadi rotasi atau mutasi. Jadi sampai dengan waktu tidak pernah terjadi proses seperti itu yang luar biasa sebenarnya. Sepanjang proses ini Bapak Ibu sekalian telah memenuhi aturan main, telah memenuhi nilai etik. Yang terberat sebenarnya adalah proses mutasi, itulah nilai etiknya. Kalau dari aspek regulasinya barangkali hal yang sangat mudah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ketika terjadi proses seperti ini tentu terjadi atau timbul pro kontra. Ini luar biasa. Timangkan gula nona tak perlu tegang. Oke, termasuk yang melepas Pak Kadir, yang melepas Pak Malik. Toreh kita terima kebijakan itu dengan lapang dan ya. Kemudian tentu Bapak Ibu sekalian, dari beliau ini ada banyak kelebihan dan kekurangannya, sehingga seorang kepala yang bijak adalah mau belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, baik kelebihan dan kekurangannya. Dan bila pernah menjadi kepala waktu di swasta, saya juga mau belajar dari kepala-kepala sebelumnya. Kan terbukti, sehebat apapun orang kepala itu pasti ada kekurangan. Tolong diingat bahwa ketika posisi kepala ini sudah ada di pundak beliau-beliau, itu tidak akan pernah sepi dari pengamatan, pengintaian dari bawahan Pak Kadir, Malik dan Budik. Maksudnya ada segelintir yang memang selalu mencari celah atau kekurangan dan sebagainya, itu pasti sudah. Maka seorang pimpinan harus mengedepankan integritasnya. Seorang pimpinan harus lapang dada dan seterusnya. Tidak mungkin bawahan itu semuanya kemudian sama satu bahasa dengan pimpinan. Maka ketika terjadi persimpangan pendapat dan sebagainya, terimalah perbedaan itu sebagai rahmat. Dan itu dalam rangka juga memperkaya azanah bagaimana mengelola lembaga pendidikan itu Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian,
Pak Kadir di sini betul saya sebagai pengawas pembinanya, beliau adalah teman senasib dulu sama-sama di Kepala. Maka saya mulai ingat kembali ketika sering bersama makan-makan, termasuk dengan almarhum Pak Ana. Itu dulu trio. Makanya di mana? Kok Tono. Dulu Pak, tahun 2010-an itu Pak, ketika diangkat kepala atau sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu saya harapkan kepada teman-teman guru di lingkungan MTSN 1 Makassar, pertama tentu karena ini kebijakan dari pimpinan kita, Bapak Kepala Kementerian Agama, maka kita harus memberikan dukungan penuh kepada beliau, tunjukkan loyalitas, walaupun sesungguhnya loyalitas itu bukan kepada fisik orangnya, sama juga seorang pimpinan memberikan perhatian dan sebagainya bukan kan kedekatannya, tapi mari kita sama-sama melihat dari pertama integritasnya, dua dari kinerja. Dua ini yang harus diamankan bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak Kadir, kalau kita kembali kepada 5 budaya Kementerian Agama itu, belum ambil yang pertama yang terakhir. Pertama integritas, antara perkataan, perbuatan, hati itu satu bahasa. Jangan sampai memberikan kesan bahwa Pak Kadir bicaranya begini, pekerjaannya ke sana, umpamanya. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Betul Bapak Ibu sekalian, budaya Timur kan iya dari kangen punya luar biasa. Tapi di Budan ini kami ini Pak, mempertak biasa seorang kepala ini. Betaknya loh buat. Malah kadang-kadang kemudian diciptakan sebuah kelompok, membangun di situ opini yang intinya mengkata. Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu sekalian tidak perlu terjadi. Tolong Pak Kadir ketika terlena dengan kesalahan, tidak sejalan dengan aturan, dia sungkan-sungkan untuk memberikan masukan. Tentu masukan dari Bapak Ibu sekalian adalah tetap pada norma etika. Ketiban apa bahwa memberikan masukan ke atasan tetap harus dalam kategori sebagai atasan yang harus dihormati. Ini kan harapan dulu ada teman-teman guru. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tugas Pak Kadir tentu ini dalam penyelesaian tentu Pak Kadir sudah banyak berubah Pak Kadir ini tak sama cantiknya. Ya barangkali ya tinggal sekarang Pak Kadir tugas pokoknya bagaimana membangun cairnya komunikasi antara teman-teman guru Kadir. Jangan sampai persoalan komunikasi ini kemudian tidak cair. Ada semacam ya kekaguan dan sebagainya. Mungkin terlalu malu dengan Pak Kadir, tak salah malu. Jadi Pak Kadir ini sekarang ini tentu adalah Pak Kadir yang sekarang. Yang Pak Kadir sekarang di Pak Kadir. Bapak Ibu sekalian, ini barangkali sudah bisa sampaikan. Jadi barangkali nanti Pak Kadir memakan waktu untuk memberikan pembinaan langsung kepada teman-teman guru. Terakhir kepada Pak Malik saya menyampaikan terima kasih atas kerjasama selama ini dan bisa menyatakan kerja. Ketika sudah ini berita ada mutasi kepala. Karena dan gula ini udah tak hadir memang di pelatihan tak hadir. Betul dan betul. Udah tak terlalu berhadapan masalah jadi manusia. Mungkin jangan ikut betul. Kita harus dulu dengan gempok. Termasuk kepada Pak Yudi, ini teman-teman akrab dan Buddha. Yang selama ini dan Buddha sangat baik kerjasamanya dengan beliau. Nah, ini barangkali Bapak Ibu saya sampaikan. Terima kasih. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.